Yesus, kapan engkau jadi raja? Ingat kami tim sukses. Dan apa yang terjadi saudara? Injil itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, seluruh dunia digoncang oleh satu kuasa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Alkitab berkata saksiku. Apa saudara? Arti saksi itu adalah melihat, mendengar, merasakan, mengetahui, meraba, dan tahu semuanya. Itu namanya saksi. Makanya di pengadilan saksi itu disumpah. Karena apa? Bukan katanya, tetapi mendengar, melihat, merasakan, memegang, meraba, dan mengetahui. Itu namanya saksi. Nah, kamu akan menjadi saksiku. Nah, kerajaan Tuhan didirikan berdasarkan 12 rasul. Dan 12 rasul pun adalah 12 orang gagal. 12 orang apa, saudara? 12 orang gagal. Pertama, Petrus menyangkal Yesus, omong besar, pengecut. Dua, Yudas menjual, mengkhianati Yesus. Dan ketiga, Thomas bimbang, tidak percaya kebangkitan Yesus. Dan rasulnya yang lain, waktu Yesus ditangkap, bubar lari semua. Ingat saudara, 12 di antara kita pasti ada satu Yudas, satu Petrus, satu Thomas. Omong sebelahnya, kamu Yudas bukan? Ya, itu 12 di antara kita. Makanya pada waktu saya ngawal presiden, kalau almarhum Ibu Ani merintahkan saya, atau almarhum Edwibo merintahkan saya ngomong, saya tidak mau satu peleton, saya hanya mau 2 orang aja. Kenapa? Pasti bocor operasi. Karena 12 di antara kita pasti ada satu Yudas. Yudas, apa saudara? Tidak usah banyak-banyak. Kita lihat di media sosial, ada pendeta salah bicara sedikit, yang ngata-ngatain juga pendeta, betul? Betul? Tapi di sini aman-aman aja. Harusnya kan menegur dengan kasih, betul? Menutupi, tapi malah apa? Wah, malah ngoceh gini-gini. Mau cari apa? Naik, pamor. Nginjek supaya naik. Artinya apa? Yudas, betul? 12 di antara kita pasti ada satu Yudas. Yang kedua, pasti ada namanya Petrus. Omong besar, apa saudara? Coba nanti kalau pas acara Natal, ada satu yang ngomong, kita nyumbang gini. Nanti ujung-ujung pada hari hanya nyumbang, dia sendiri yang tidak nyumbang. Langsung apa? Kamu aja yang ini. Itu namanya Petrus. Pengecut. Jadi hanya omong apa? Besar. Kita nanti kunjungan pelayanan gini. Wah, omongnya. Begitu hari hanya, kabur duluan dia. Betul? Nah, di pelayanan kita juga sering kejadian seperti itu. Betul? Ada juga yang Thomas. Perlu diyakinkan dulu. Tapi begitu dia percaya Yesus, bertobat, melayani sungguh-sungguh, bahkan lebih setia dan lebih loyal. Betul? Itu Thomas. Ingat saudara, 12 di antara kita pasti ada satu pengkhianat. Jelas saudara? Ngomong sebelahnya, yang jelas bukan kamu. Nah, amin? Amin? 12. Nah, 12 orang gagal dan 12 orang miskin. Udah gagal, miskin lagi. Saudara. Mereka hidup di sekitar Danau Galilea. Mereka hanyalah nelayan, pemungut cukai. Nelayan dan apa saudara? Pemungut cukai. Mereka orang miskin. Saudara. Udah miskin gagal lagi. Saudara. Siapa orang mau mandang? Betul? 12 orang miskin, 12 orang gagal. Dan 12 orang ini pun bukan kalangan terpelajar. Ahli Taurat,
profesor, doktor, kaburator, botak, bocor-bocor. Mereka adalah 12 orang miskin, 12 orang yang bukan kalangan teologia, bukan kalangan terpelajar, tapi hanya 12 orang biasa-biasa saja. Tidak ada kelebihan mereka. Mereka mengikut Yesus dengan satu tujuan, merubah nasib. Kalau zaman sekarang namanya tim sukses. Nah, tahun ini saya rasa Ibu Nani akan banyak menerima konseling, terutama caleg gagal, betul? Caleg gagal, dokter psikiater laku keras, ibu pendeta, pak pendeta laku keras, betul? Caleg gagal, betul? Stres, uangnya habis, betul? Nah, 12 orang miskin ini pun meninggalkan semuanya demi untuk merubah nasib. Mereka ikut Yesus. Kenapa? Kalau Yesus jadi raja, Petrus jadi jenderal, Yudas jadi menteri keuangan, Matius dirjen pajak, nah, dan menteri-menteri lainnya. Mereka ikut Yesus dengan satu harapan, dengan satu tujuan, merubah hidup, nasib. Merubah apa, saudara? Nasib. Mereka ikut Yesus dengan tujuan merubah nasib mereka. Karena mereka adalah 12 orang miskin. Kayak Pilpres kemarin, sampai ribut-ribut, tujuannya apa? Yang jadi caleg supaya merubah nasib. Betul? Betul? Ada untuk negara, tapi banyak yang untuk merubah nasib. Dengan satu tujuan, merubah nasib. Tim sukses kan tujuannya itu. Bagi-bagi proyek, bagi-bagi jabatan, atau setelah itu apa? Merubah tapi ada yang tujuan dengan tulus dan benar, melayani, setia sama negara. Ada yang juga seperti itu, tapi itu sedikit, betul? Mereka mengikut Yesus dengan satu tujuan. Waktu Yesus jadi raja, mereka nasibnya berubah. Karena mereka adalah 12 orang miskin. Dan Yesus berkata apa, saudara? Lebih baik aku pergi. Kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu, roh penghibur, roh penolong tidak akan datang. Ingat, saudara, karya Elohim dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada bedanya. Di perjanjian lama hanya orang-orang tertentu saja yang saat tertentu pula dikuasai oleh roh Elohim, datang dan pergi. Apa, saudara? Datang dan apa? Musa, kepenuhan Roh Kudus. Yaitu roh kembali ke surga. Simpson dikuasai Roh Kudus. Sekali pukul 1000 orang mati. Coba kalau saya mukul 1000 orang, saya yang mati, betul? Simpson dikuasai Roh Kudus, sekali pukul 1000 orang mati, ya, saudara. Tapi ingat, waktu dikuasai Roh Kudus, melakukan perkara yang hebat. Setelah itu apa? Roh Kudus menguasai, datang dan pergi. Elia, Roh Kudus kuasai, datang dan pergi. Kembali ke surga. Elisa, Roh Kudus menguasai, datang dan pergi, kembali ke surga. Itu perjanjian lama. Tapi Yesus berkata apa? Kalau aku pergi, aku mengutus dia, dan roh itu berdiam. Ngomong sebelahnya, berdiam. Arti berdiam itu apa? Menetap. Bukan datang dan pergi, datang dan pergi. Menuntunmu dalam seluruh kebenaran. Dalam hidup ini kita perlu dihibur. Karena kita banyak masalah, tantangan, problem dalam hidup kita. Baik pekerjaan, rumah tangga, keluarga, semuanya. Maka kita perlu apa? Penghibur. Betul? Roh penghibur.
Dan roh penolong. Kita ini manusia lemah. Kita perlu ditolong tuh. Dan roh itu, roh penolong, roh kebenaran, roh penghibur. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka ikut Yesus dengan tujuan merubah nasib. Waktu Yesus ditangkap, hilanglah semua harapan. Bubar. Ibaratnya calon presidennya kalah. Ibaratnya seperti itu, saudara. Waktu mereka melihat Yesus ditangkap, down, betul? Tentara Romawi menangkap, betul? Masuk penjara. Diserahkan ke Pontius Pilatus. Para imam menyerahkan. Pada waktu Yesus ditangkap, mereka hilang harapan. Apa saudara? Mereka ketakutan. Dan waktu Pontius Pilatus pilih Barnabas atau Yesus, mereka milih apa? Barnabas. Yesus disalib. Waktu Tuhan Yesus disalib, ingat, semua harapan mereka hilang. Betul? Karena jagonya mati. Betul? Jagonya berada mati. Yang diharapkannya mati. Tapi ingat, waktu Yesus bangkit, hari yang ketiga, mereka ada harapan kembali. Ingat saudara, apapun tantangan, apapun badai, apapun rintangan dalam hidupmu, yang tidak boleh hilang adalah satu, harapan. Apa saudara? Kalau orang sudah hilang harapan, itu yang bahaya. 4S. Sedih, stres, stroke, selesai. Betul? Hilang harapan semua. Kalau udah gini, nah udah nunggu selesai dah. Ingat saudara, harapan. Apa saudara? Mereka punya harapan kembali. Yesus memulihkan Israel. Menjadi raja duniawi, raja politik. Yudas diganti Matias. Setelah Yesus menampakkan diri, mau naik ke surga, mereka berkata pada Yesus, Yesus, kapan engkau memulihkan Israel? Artinya apa? Yesus, kapan engkau jadi raja? Ingat kami tim sukses. Betul? Betul? Petrus jadi jenderal. Yudas mati, bunuh diri, diganti Matias. Thomas, Matius, mereka jadi menteri-menteri semua. Tapi Yesus berkata apa? Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa. Tapi kamu akan menerima kuasa. Menerima apa saudara? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, engkau menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Waktu Yesus naik ke surga, mereka ada harapan tentang kuasa. Ingat saudara, mereka berkumpul memuji, menyembah Tuhan. Di hari Pentakosta, kenapa ramai tempat itu? Di loteng Yerusalem, mereka berkumpul. Tetapi di bawah loteng itu adalah kuburan Raja Daud. Kuburan apa saudara? Kuburan Raja Daud. Dan banyak orang Israel dari berbagai tempat berziarah di situ. Karena itu tempat makam Raja Daud. Dan pada hari Pentakosta, waktu mereka berziarah banyak di situ. Makanya tempat itu sampai ribuan, saudara. Karena berbagai tempat berziarah di makam itu, saudara. Roh Kudus turun. Apa saudara? Apa saudara? Roh Kudus turun. Dan waktu Roh Kudus turun, Petrus yang menyangkal Yesus, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Kenapa ribuan orang di tempat itu? Mereka yang mau ziarah, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Injil itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi, seluruh dunia
digoncang oleh satu kuasa. Apa saudara? Apa saudara? Siapa yang bisa merubah hidup mereka? Yaitu Roh Kudus. Siapa yang ingin hidup diubah oleh Roh Kudus? Angkat tanganmu, saudara. Ingat, saudara, untuk terkenal selama 50 tahun itu susah sekali. Artis secantik, seganteng apapun, waktu usia 17 tahun sampai 25 dia bisa gini-gini, saudara. Wah, gini-gini. Laku, terkenal. Tapi udah usia 70 tahun hilang dari peredaran, betul? Makanya Ibu Nani ini hebat, usia 80 tahun kayak 17. Waduh, 80 tahun ya Bu ya. 80 tahun, 80 tahun. Hebat loh saudara. Nggak usah 80, yang 70 gini-gini banyak. Betul? Tapi 80 segar jalan masih gini, itu langka. Itu kuasa. Apa saudara? Kuasa. Nah saudara, ingat saudara, yang merubah hidup mereka kuasa. Bayangkan saudara, mereka bukan hanya terkenal 100 tahun, mereka terkenal sepanjang abad sampai 2000 tahun. Sampai sekarang setiap kita baca Alkitab, maka kita pasti tahu tentang kisah 12 orang gagal yang dipakai Tuhan, diberi kuasa untuk menggoncang seluruh dunia. Siapa yang bisa mengubah hidup mereka? Roh Kudus. Waktu saya bertobat, percaya Tuhan Yesus, pertama yang saya cari adalah satu, kuasa juga. Karena saya tahu kuasalah yang bisa merubah nasib saya. Kuasalah yang bisa merubah hidup saudara semua. Karena apa? Karena saya orang gagal. Sekolah Alkitab ranking 4, murid tinggal 4. Harusnya ranking 5, satu kabur, saya jadi nomor 4. Coba kalau dia tidak kabur, nomor 5 adalah. Nah. Dan saya khotbah tidak bisa waktu itu. Kalau saya khotbah, guru sekolah kita berkata, Daud kamu khotbah bagus, alangkah baiknya kalau tidak khotbah. Bayangin, suara ancur. Tapi saya perhatikan 12 orang gagal menggoncang dunia. Saya tanya sama pendeta. Pendeta ngomong sama saya, ingat saudara, baptisan Roh Kudus itu sekali, tapi kepenuhan itu berulang-ulang. Pendeta tuh ngomong, kamu harus dibaptis Roh Kudus dulu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, sumber dari 9 karunia itu adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan diam di dalam diri kamu, sebenarnya 9 karunia itu ada di dalam diri kita. Karena roh itu sumbernya adalah. Tetapi untuk mengaktifkan itu, engkau harus dibaptis Roh Kudus dulu. Dengan tanda mula-mula bahasa roh, bahasa lidah. Dan bahasa roh itu adalah kunci untuk mengaktifkan semua karunia. Pendeta itu memberitahu saya. Karena itu saudara, saya ikut 10 hari Pentakosta. Hari pertama, wah, mereka memuji menyembah di sekolah Alkitab. Wah, bahasa roh semua. Kalau saya hanya gini-gini, haleluya, haleluya, haleluya. Tiba-tiba ada ledakan. Tawar. Teman saya sebelah ngomong, Roh Kudus datang. Lebih kusuk lagi dong. Haleluya. Tawar. Kok 2 kali? Kan Alkitab sekali. Ini kok sampai 2? Nggak taunya apa? Tetangga marah lempar batu. Tetangga marah lempar apa, saudara? Nah ini lempar batu bata. Terusan
Besoknya lagi ngomong gini, gimana kamu batunya yang datang bukan Roh Kudusnya? Wah, kamu harus tidak boleh menyerah, harus ada harapan. Ada apa? Ada kerinduan. Ingat, Roh Kudus itu kalau datang seperti aliran listrik, greng, greng, dan perlu dipancing. Gitu dah lah. Loh zaman itu saya bingung, kok Roh Kudus ada pancingannya, bukan hanya ikan. Kamu harus mancing dulu. Bayangin dah, zaman itu tuh, waduh, macam-macam ajaran dah. Kamu pancing dulu Roh Kudusnya. Mancingnya piye? Oh Yesus, lawat, nyatakan, curahkan, lawat untuk mancing Roh Kudus. Kita coba itu. Oh Yesus, lawat, curahkan. Paginya kesleo. Udah. Coba lagi. Wah itu tetap. Zaman itu kan ada lagu, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku. Wah, nyanyi-nyanyi, Roh Kudus datang, Roh Kudus datang. Ya, katanya suruh mancing. Oh, tiba-tiba ada cahaya terang. Teman saya ngomong, itu kemuliaan Tuhan. Lah kita kan enggak ngerti. Ya, halo. Tapi sejam terang terus. Akhirnya saya buka mata, enggak tahu disorot lampu sorot dah. Makanya terang terus. Waduh. Berbagai macam udah digunakan, mancing lah, setrum lah, bukan strum ini dah lain. Oh, gitulah. Wah, berbagai macam cara. Nah, lewat 10 hari udah bubar semua, Nah, pendeta tuh ngomong, engkau harus rindu. Apa, Dara? Rindu. Tuhan tidak mencari orang pandai, tapi juga tidak cari orang bodoh. Tapi orang yang mau dipakai. Rindu untuk dipakai. Waktu itu saya memuji, menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Lewat 10 hari dah. Cari Tuhan sendiri dah. Berdoa sendiri. Tiba-tiba ada suara. Daud. Buka mata langsung. Kenapa buka mata langsung? Karena di tempat sekolah Alkitab banyak yang ngerjain. Kalau ada anak yang baru bertobat, doa, Tuhan ampuni dosaku. Temennya di belakang berkata apa? Sudah ku ampuni anakku. Gitu dah. Itu sekolah Alkitab. Di sekolah Alkitab, di asrama, malaikat dan setan susah dibedain di situ dah. Nah, makanya nyobain sekolah Alkitab dah. Wah. Perhatiin, saya kalau doa makan itu paling cepat. Karena sudah pengalaman. Waktu doa, Tuhan berkati makan ini. Buka mata, lauk hilang semua. Tinggal nasinya. Asrama seperti itu. Nah, waktu itu saya buka mata. Ini suara Tuhan apa dikerjain. Tak lihat kanan kiri tidak ada orang. Daud. Jutaan manusia mendengar khotbahmu. Engkau ditunggu jutaan manusia. Langsung tak lihat, tiba-tiba atap itu hilang. Tiba-tiba Roh Kudus turun. Ada aliran luar biasa. Dan mulut saya berbahasa roh, berbahasa lidah. Baptisan Roh Kudus. Nah, kalau kita dibaptis Roh Kudus, itu sadar. Pak, kalau tidak sadar gimana? Itu kesurupan. Bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Cina. Langsung deh. Disitulah api itu menyala. Pertama kali dalam hidup saya. Setelah itu saya tanya sama pendeta, sekarang udah dibaptis Roh Kudus, bagaimana mengaktifkannya?
Langsung pendeta tuh ngomong gini. Pendeta tuh ngomong gini. Kalau keran air baru tidak pernah dipakai, sekalipun baru tapi puluhan tahun tidak dipakai, waktu dibuka macet, betul? Tapi kalau keran air itu selalu dipakai terus, waktu dibuka langsung kencang. Pas. Demikian hidupmu. Kuasa itu seperti itu. Gimana mengaktifkannya? Ingat, kuncinya adalah bahasa roh. Dan kuncinya adalah apa? Kamu harus melangkah. Pendeta itu ngomong sama saya. Bukan pendeta terkenal dia, biasa aja. Kita harus melangkah. Harus apa, saudara? Melangkah. Saya tanya sama pendeta itu, gimana caranya melangkah? Kamu mau ngelihat apa? Kuasa itu ingin bekerja dalam hidupmu dalam hal karunia apa? Kesembuhan. Kalau gitu kamu cari orang sakit. Ingat, saksi itu apa? Melihat, merasakan, mendengar, dan mengetahui. Kamu merasakan kuasa Tuhan dalam hidupmu, bersaksilah, betul? Merasakan kebaikan Tuhan, bersaksilah. Saksi itu apa? Merasakan, melihat, mendengar. Gimana caranya? Cari orang sakit. Di mana? Di rumah sakit. Saya cari rumah sakit Panti Kosalah di Solo. Ada Aminah, ada Abdullah. Wah, yang seiman aja susah, apalagi yang beda iman gitu lah. Saya cari yang penyakitnya paling ringan dulu, ambeien. Paling ringan aja. Belajar tuh jangan yang berat-berat, betul? Wah, ini kelihatannya ringan nih, bapak-bapak. Saya tanya, Pak sakit apa? Tipes kronis komplikasi. Tidak boleh berdiri atau duduk. Kenapa? Usus rontok. Hah? Jadi pertama baru belajar langsung kelas berat. Waduh, piye ya? Tak doain. Saya berdoa menyembah Tuhan. Tangan getar goyang-goyang. Kenapa tangan getar goyang-goyang? Tanda tidak yakin. Waduh, ini berat loh ini. Kenapa? Lagi wongnya memang mati ya. Saya beritahu, makanya di gereja kalau ada doa, oh Tuhan lawat, ngomong sebelahnya, kamu tidak yakin ya? Coba tanya aja, supaya ya yakin. Oh Tuhan lawat, Tuhan. Dalam hati, iki piye, itu doa, caranya gimana? Tiba-tiba ada suara, bangunkan dia, bangkit berdiri. Wah, kaget saya. Ini suara Tuhan atau bukan ini? Ini kalau bukan suara Tuhan, habis doa mlebu penjara ya. Lah ususnya rontok. Waduh. Tapi saat itu juga ingat satu hal. Kalau engkau tidak melangkah, maka kuasa itu tidak bekerja. Kita harus apa? Melangkah dan percaya. Ya udah. Bapak percaya Yesus sembuhkan? Ya. Bangun berdiri. Nggak taunya takut mati juga dia. Langsung tak pegang gini, lompat dia. Wah, aku ngomong, oh Tuhan terserang kolah saya gitu lah. Tiba-tiba saya merasa ada aliran listrik luar biasa, nyetrum, gitu lah. Dan tiba-tiba dia berdiri dan tidak mati dah. Langsung gini sembuh dah. Nah, dokter datang karena dia teriak-teriak dah. Dicek sembuh total normal. Disitulah saya tambah yakin. Tiba-tiba ada orang mati masih muda, mau dibawa ke kamar mayat. Saya lihat orang mati itu iman belum nyampe. Kenapa? Yang hidup aja susah, apalagi yang mati. Iman belum nyampe. Nah, setelah itu saya mengerti kuasa itu bekerja kalau kita harus apa? Melangkah. Setelah itu saya tanya sama Pak Pendeta,
Oh, baru mengerti harus melangkah. Nah, kamu pelayanan apa? Saya bingung mau pelayanan apa. Khotbah susah. Karena apa? Saya hanya sekolah Alkitab setingkat SMA. Kalau lulus maksimal jadi guru sekolah minggu. Karena syaratnya harus STH. Waktu saya sekolah Alkitab di Inteos. Pelayan Injil aja itu berapa tahun. Wah, berarti untuk jadi pengkhotbah jangan haraplah gitu dah. Khotbah enggak bisa. 2, ngajar sekolah minggu bubar juga. Nyanyi suara ancur. Ada satu ide, satu pelayanan yang proyek thank you dan orang banyak enggak mau. Pelepasan usir setan. Tidak ada yang mau masuk situ. Kenapa? Proyek terima kasih. Kenapa terima kasih? Misalnya orang susah mati, punya jimat, tidak bisa mati-mati. Kita doain pengusiran setan, setannya keluar langsung meninggal. Belum sempat ngasih PK. Betul? Betul? Makanya tidak ada yang mau. Zaman itu adalah. Nah, rata-rata orang sadar setan itu jahat, itu posisi bangkrut habis. Langsung kita doain pelepasan, bertobat. Gimana ngasih persembahan terima, wong dia aja makan susah, betul? Waduh, hanya satu pelayanan ini yang orang tidak mau. Tak ambil aja udah. Tidak ada saingan. Kalau yang lebih bagus dari khotbah saya banyak. Tapi yang satu ini tidak ada yang mau. Taruhannya nyawa, proyeknya thank you. Kan gitu Dara. Ya udah saya ngambil itu aja. Saya tanya sama Pak Pendeta ini lagi. Pak Pendeta, saya ambil keputusan untuk pengusiran roh. Pengusiran setan. Kalau kamu mau aktifkan itu harus mengaktifkan 9 karunia roh langsung semuanya. Mujizat, penglihatan, nubuatan, semua harus aktif. Karena itu pengusiran roh, peperangan bener. Karena peperangan itu mengaktifkan 9 karunia adalah. Mujizat, penglihatan, nubuatan, marifat, semua itu aktif semua. Caranya gimana Pak Pendeta? Mudah itu. Cari orang kesurupan gitu. Nah, ini yang susah. Karena Pak, tergantung setannya masuk kemana kan itu dah. Tidak setiap hari kan. Saya ada ide pas KKR. Saya duduk di belakang KKR untuk nungguin apa? Orang kesurupan. Begitu ada orang kesurupan, langsung saya datang demi nama Yesus keluar. Waktu pertama kali pengusiran setan tidak lihat apa-apa, biasa aja. Setiap hari saya cari KKR untuk ngusir setan aja adalah nyari orang hari pertama, pelayanan pertama, saya pelayanan berikutnya, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-8, ke-9. Tiba-tiba karunia penglihatan bekerja. Saya lihat jimat di dompet seseorang. Tiba-tiba karunia membedakan roh bekerja. Lihat setan-setan. Nah, waktu yang ke-10 karunia itu aktif semua adalah. Jadi mengaktifkan karunia, kita harus melangkah. Amin. Nah, seperti Ibu Nani, Bu Iin, itu kan doa peperangan. Itu sebenarnya itu mengaktifkan 9 karunia. Jelas? Berapa saudara? Karena ada mujizat, kesembuhan, penglihatan, nubuatan, semua itu saudara. Aktif semua. Nah, disitulah saya paham dan mengerti. Kita harus mengaktifkan dengan cara melangkah. Apa saudara? Melangkah.
Dan kuasa itu bisa merubah nasibmu. Saya pernah waktu ngerintis bisnis hanya modal 100.000. Gimana caranya? Berdoa. Karunia penglihatan bekerja, nubuatan bekerja. Harga plastik naik, kapan turunnya? Itu 3 tahun tahu semua, saudara. Sehingga apa? Sampai bisa bikin pabrik, saudara. Kenapa? Kuasa. Dan puji Tuhan, seumur hidup saya tidak pernah utang bank, saudara. Jadi ngerasain utang bank gimana, saya tidak pernah ngerasain, saudara. Kenapa? Kuasa. Apa, saudara? Nah, saya itu banyak yang bertanya sama saya. Ingat, tahun lalu saya khotbah di sini, saya beritahu pada saudara, semua suruh nyimpen emas. Masih ingat? Angkat tangan coba, ingat. Karena masih naik enggak? Naik. Yang enggak naik Mas Jowo, ya. Naik. Dan tak suruh nyimpen apa? US dolar, betul? Naik. Dan saya beritahu, jangan utang bank, betul? Karena suku bunga naik, sekarang udah mulai naik. Karena kondisi ekonomi seperti ini masih sampai tahun 2026. Daya beli masyarakat turun, itu sampai tahun 2026. Nah, dan ekonomi bergerak itu tahun 2027. Dan waktu itu 2020 saya sudah beritahu semua suruh berkebun, betul? Di media sosial semua. Karena akan jadi krisis pangan. Sekarang udah, betul? Harga-harga naik, yang tidak naik harga diri, betul? Betul? Dan tentang pangan ini sampai tahun berapa? 2035. Makanya semua berkebun. Dan ingat, dan tahun 2025 itulah resesi ekonomi yang sebenarnya. Gimana Pak Cirebon? Aman aja. Karena dari dulu udah resesi ya. Tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh. Kenapa tidak ada pengaruh Cirebon? Ingat, dekat laut. Tanah subur. Di seluruh Indonesia, resesi ekonomi itu hanya terasa di Jakarta. Sama yang kedua, yang punya utang bank. Jelas? Yang punya apa? Karena harus membayar tiap bulan. Kan gitu, saudara. Kalau yang tidak punya utang bank, tidak terasa. Jelas? Jelas? Pak udah terlanjur utang gimana? Lunasin. Desa lunasi gimana? Jangan nambah utang lagi. Karena kondisi seperti ini masih sampai tahun 2026. Jelas saudara? Jelas? Jelas? Pak, aman enggak Indonesia? Aman. Aman saudara, enggak usah khawatir. Jadi kita tidak ada dampak resesi ekonomi. Tepuk tangan untuk Tuhan kita adalah. Jelas? Jelas? Kenapa? Sumber daya alam. Jelas? 2 musim, kemarau dan hujan. Asal tidak malas, tetap hidup. Jelas? Jelas? Nah, yang terasa berat tahun depan itu mereka yang punya utang bank. Tapi beda dengan orang yang bisnis pertambangan, itu beda. Tapi itu kan hanya segelintir. Jelas saudara? Segelintir aja. Tapi yang industri atau apa semuanya itu berdampak tahun depan. Sampai 2026. Nah 2027 ekonomi baru bergerak semua. Kenapa? Karena tahun ini adalah masa transisi presiden. Semua pada ngelihat menteri keuangannya siapa, panglima TNI-nya siapa, kebijaksanaan presiden yang baru dilantik itu gimana. Semua menilai dan melihat. Pasar dunia memandang. Kan tergantung pasar dunia adalah. Jadi saya beritahu,
Saudara tidak perlu khawatir karena tinggal di Cirebon. Amin. Masih ada Mangga Gedung Gincu, betul tidak? Jelas? Jelas? Tidak usah apa, saudara? Tidak usah apa? Tidak usah khawatir. Kenapa? Kita semua bertahan. Apa saudara? Kita semua apa saudara? Kita semua bertahan. Kenapa bertahan? Ada Tuhan yang mencukupi kita. Nah, ada Tuhan yang buka jalan. Ingat saudara, kondisi seperti ini masih sampai tahun berapa? 2026. Jadi saran saya satu, jangan nambah hutang. Bertahan. Nah, Israel, setelah itu Ukraina, kan dari dulu saya beritahu Ukraina itu tidak akan bisa 3 bulan 4 bulan, bisa tahunan, kan sampai sekarang belum selesai. Dampaknya sekarang Israel. Jadi ingat, bertahan. Setelah 2027 ekonomi bergerak. Apa saudara? Nah, Pak, aman enggak Indonesia? Aman. Amin. Amin. Apalagi ada Ibu Nani yang doa tiap hari kan gitu, saudara. Saya belajar sama Ibu Nani satu hal, yaitu apa? Selalu dekat dengan Tuhan. Yang kedua, selama saya khotbah keliling-keliling itu, saya ngelihat suatu tempat ada malaikatnya itu di Taman Tuhan, tempatnya Ibu Nani sama tempatnya Pak Petrus Hadi. 2 tempat itu. Nah, selama api itu menyala di tempat ini, pemeliharaan Tuhan itu nyata adalah. Jadi api itu tetap menyala di tempat ini. Jadi saudara tidak usah khawatir. Semua dipelihara Tuhan. Kita melewati masa resesi sampai tahun 2027. 2027 tepatnya bulan Februari semua baru bergerak semua. Itu pergerakannya adalah. Tidak usah takut. Pak, bisnis saya gimana? Jalani aja. Pokok tetap bertahan, jangan terpancing utang bank. Dan ibu-ibu jangan terpancing untuk gesek kartu kredit terus, betul? Bertahan apa adanya, hidup apa adanya. Ada satu pelajaran pada waktu saya ngawal presiden, beliau ngomong gini. Ada 3 penyamaran yang sempurna, yang hebat. Pertama, kalau kamu ingin aman dalam hidupmu, nyamarlah jadi orang miskin, betul? Orang mau ngerampok males, betul enggak? Betul? Betul? Kedua, menyamar menjadi orang yang bukan siapa-siapa. Dan yang ketiga yang paling sempurna, menyamar jadi orang gila. Itu penyamaran intelijen yang paling sempurna. Kan enggak ada yang nanyain orang gila. Kalau dia nanya sama-sama ada 3 penyamaran sini. Dan penyamaran yang biayanya berat dan besar dan susah. Itu menyamar jadi orang kaya. Modalnya terlalu gede. Tapi menyamar 3 ini paling hemat, paling ngirit dan paling aman. 1, menyamar jadi orang apa? Saudara jangan suka bergaya di media sosial. Rolex, Hermes, surat pajak besok datang, betul? 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 Langsung SPT-mu piro. Kalau saya hidup saya aman. Dari kepala sampai kaki di bawah 1 juta. Celana ini $10. Beli di Amerika. Udah umur 20 tahun. Jadi kalau ada, hidup kita happy kalau kita ini hidup enggak terlalu macam-macam. Suatu kali ada pertemuan kolonel-kolonel sama jenderal. Ngomong-ngomong, baru meeting ngobrol sama saya. Mereka nganter saya pulang.
Pak Daud mau pulang ya? Oke. Bawa mobil Pak Daud. Bawa. Saya mau lihat mobilnya Pak Daud. Kolonel sama jenderal turun dari itu. Lihat. Mobilmu mana Pak Daud? Ini Katana. Tahun 94-an tuh. Loh, Daud ini mobilmu? Iya. Kenapa tidak ganti? Ini paling aman. Kalau ada rampok yang mau ngerampok, tidak usah ngerampok, tak kasih ikhlas. Loh kenapa? Karena bulan depan harus servis terus. Ganti mesinnya. Saya kok, wah gitu Daud. Iya. Kenapa? Mobil tua, siapa yang mau ngerampok? Betul enggak? Mau ngerampok tidak usah ngerampok. Mau dirampok apa? Waktu saya dulu ngajar di akademi polisi kan, waktu saya tugas kan biasa dikawal. Saya mau tidak usah ngawal. Ada Pak Letnan 1, tidak usah ngawal saya, tidak usah. Kenapa? Apa yang mau dirampok dari saya? Alkitab. Tidak usah ngerampok, tak kasih aja, ikhlas. Betul kan? Kalau kita hidupnya itu apa adanya, tidak macam-macam, kemanapun pergi engkau aman. Efesus pasal 6. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Pemberitahuan salam. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 1.
Salam. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pendidik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah
dan yang memeliharanya.